Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara mutiara iman yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuwajahah dalam kesempatan yang mulia ini. Saya akan menyampaikan materi adil sebagai prasyarat takwa. Tema ini diambil karena hari-hari belakangan ini luar biasa kegelisahan masyarakat kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita, terkait dengan apa itu adil. Apakah adil adalah bagian dari takwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang penggalan katanya adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Ingat bahwa keadilan sangat penting bagi kita semua. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, dan yang sangat penting, adil itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam hadis Rasulullah SAW, 7 golongan yang mendapat lindungan dari Allah, di mana tidak ada lagi lindungan kecuali lindungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kenapa keadilan itu penting bagi seorang pemimpin? Karena pemimpin dengan kebijakannya, dia akan mampu memberikan rasa aman, tentram, nyaman, damai buat masyarakatnya. Sehingga masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya akan merasa tenang dalam menjalani kehidupannya. Bahkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, dia menyebut al-adlu huwal i'tidalu wat tawasud, bahwa adil itu adalah proporsional dan juga jalan tengah. Ingat, saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, bahwa dengan seorang pemimpin melakukan keseimbangan, equilibrium dalam semua kebijakannya, tidak hanya menguntungkan bagian golongan tertentu, tapi dia juga menjadi bagian yang lainnya. Ada pemerataan, ada keseimbangan. Kebijakan pun dalam agama, kita penting tidak hanya mengejar kehidupan duniawi, tapi kita pun harus seimbang dengan kehidupan ukhrawi. Kita boleh mengejar dunia semampu kita, sekuat kita, dengan daya upaya yang luar biasa. Tapi ingat, keseimbangan ukhrawi pun harus kita lakukan, harus kita kejar. Karena kenyamanan, ketenangan, batin itu juga salah satunya adalah kehidupan akhirat. Saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, keseimbangan penting dalam hidup kita. Kita tidak hanya mencari uang untuk bekerja, tapi kalau kita sudah berkeluarga, kita pun harus memfokuskan upaya kita untuk bisa membahagiakan pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga tidak hanya kita untuk kebutuhan kita ansih, mengejar kepuasan spiritual pribadi, tetapi juga kebahagiaan istri, pasangan kita, dan juga anak-anak kita. Itu keseimbangan. Di samping itu juga, sebagai seorang pemimpin, mampukah
kita memberikan kenyamanan dan ketenangan buat rakyat kita, buat masyarakat kita. Kebijakan, regulasi, aturan, apapun tidak sampai menyandera mereka. Merasa terkekang, merasa terjebak, merasa termarginalisasi, merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan. Itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Yang berikutnya, kalau kita melakukan keseimbangan juga, kita harus memberikan hal yang sangat berarti dalam hidup ini. Kita mungkin dalam beribadah tidak hanya yang wajib semata, juga ada keseimbangan untuk melaksanakan yang sunnah. Untuk melaksanakan sunnah-sunnah baik di siang hari maupun di malam hari. Itu juga kita punya keseimbangan dalam bersedekah. Kita ketika mendapatkan rezeki yang luar biasa, maka kita pun harus memberikan keseimbangan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, tapi juga orang lain. Kita juga harus memiliki keseimbangan sosial. Tidak hanya sesama umat kita semata, tetapi juga bagaimana kita melakukan keseimbangan buat umat-umat yang lain. Kita bermanfaat buat mereka, bahwa membangun keseimbangan dalam masyarakat sangat penting bagi kita. Di samping itu, keseimbangan pun tidak sesama manusia semata, tapi juga kita harus memiliki keseimbangan dengan alam. Kita harus menghargai lingkungan kita, alam kita, karena kalau kita tidak memiliki keseimbangan, hanya sekedar mengeksploitasi alam kita, tapi seringkali kita tidak memberikan perhatian yang super ekstra terhadap lingkungan kita, maka lingkungan pun akan cepat punah. Keseimbangan sangat penting. Itulah inti dari keadilan. Dengan kita berbuat adil, maka itu adalah refleksi dari ketakwaan. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kuncinya ada dua. Yang pertama, kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua adalah kita mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Iman yang berbahagia, saat ini dunia, bahkan masyarakat kita sedang gelisah bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan. Sementara kita tahu keadilan itu adalah salah satu bukti nyata dari kita semua. Karena dalam Pancasila, sila kelima, social justice, keadilan sosial, harapan bagi kita semua. Sehingganya bagi kita umat yang beriman, maka kita dituntut untuk bisa berlaku adil kepada diri kita, masyarakat kita, alam kita, agar generasi selanjutnya bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Saudara Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, poin yang kedua dari adil sebagai prasyarat takwa adalah moderat. Tawasud ataupun moderat juga salah satu poin penting bagi kita semua untuk bisa berbuat adil. Tawasud, jalan tengah bagi kita, dalam istilah sekarang disebut Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, yaitu
tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Karena tawasud juga akan mampu memberikan keadilan bagi kita. Kita tidak boleh berlaku boros. Kita juga tidak boleh terlalu pelit. Kita harus posisinya berada di tengah. Agar itu memberikan keadilan buat sesama. Sebagai orang tua, kita pun harus berlaku jalan tengah. Moderat. Kadang kita punya anak. Laki-laki dua-duanya. Mereka sekolah dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Maka bagaimana kita menjadi jalan tengah buat mereka? Kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang sama dengan porsi mereka yang berbeda. Maka bagaimana kita melakukan sikap jalan tengah? Yang satu kadang anak mengeluh kepada kita, yang satu lagi mengeluh kepada kita. Maka kita tidak boleh berpihak kepada salah satu dari keduanya. Kita harus berada di tengah untuk memberikan solusi terbaik dengan problematika yang mereka hadapi. Kadang yang A mengeluh butuh kasih sayang dan perhatian. Begitu pula anak yang kedua butuh belayan kasih sayang. Orang tua tidak boleh berpihak kepada salah satu berat sebelah. Tetapi dia harus menjadi jalan tengah, penengah. Terlebih kalau kakak beradik konflik, bertengkar, memperebutkan mainan yang kadang kita hanya mampu memberikan satu mainan. Sementara mereka membutuhkannya. Mereka kadang butuh HP, kita belikan. Sebagai orang tua, kita hanya mampu memberikan satu HP. Memang idealnya kita mampu memberikan 2 HP kepada 2 anak kita. Dengan harga yang sama, dengan spek yang sama, dengan merek yang sama. Akan tetapi, karena kemampuan kita yang terbatas, kita tidak akan mampu memberikan kedua-duanya. Tapi kita harus mampu memberikan solusi terbaik buat mereka. Jalan tengah, diatur, dimanage, kapan diberikan kepada kakak dan kapan itu diberikan kepada adik. Jalan tengah itulah simbol Islam yang luar biasa. Asas Islam kita untuk menjadi tawasud, untuk menjadi jalan tengah, ummatan wasatan. Kita menjadi jalan tengah. Terlebih saat ini ada sebuah negeri yang hiruk pikuk. Satu negara mengklaim itu salah, satu negara yang mengklaim itu benar. Maka kita sebagai ummatan wasatan, kita harus mampu menjadi jalan tengah buat solusi, buat perdamaian mereka yang senantiasa kisruh dan bertengkar, bahkan konflik di antara mereka. Maka tawasud sebagai prasyarat takwa itu harus terinternalisasi dalam diri kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, umat yang bertakwa. Bagaimana kita harus terus mencari solusi yang terbaik, memecahkan masalah keumatan, masalah kebangsaan, masalah kenegaraan. Bukan berpihak kepada bagian kelompok yang satu ataupun bagian kelompok yang lain. Tawasud, mari kita terus kembangkan, mari terus kita syiarkan, karena tawasud adalah salah satu poin dari keadilan. Adil adalah prasyarat kesejahteraan, kedamaian, kemerdekaan, kebebasan kita. Karena dengan jalan tengah, dengan tawasud, kita menjadi berupaya untuk menjadi umat yang terbaik. Saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, sebagai umat beragama, kapan kita bisa untuk berbuat adil? Mampukah kita berbuat adil? Buat diri kita sendiri. Keadilan bukan hanya diperuntukkan buat orang lain, tetapi mampukah kita
berbuat adil untuk diri kita sendiri. Introspeksi kepada diri kita bahwa kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa sudah menjalankan keadilan itu menjadi uswatun hasanah bagi diri kita sendiri sebelum kita memberikan contoh buat orang lain. Terlebih kepada anak-anak kita, pasangan kita, keluarga dekat kita, tetangga kita, teman kerabat kita, maka contohlah keadilan itu dalam diri kita sendiri. Saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, dewasa ini begitu banyak orang merasakan bagaimana tidak merasa dilibatkan dalam kehidupan ini. Maka sebagai seorang pemimpin, melalui keadilannya, dia harus membuat kebijakan program jalan tengah. Dia harus mengakomodir semua khalayak, semua masyarakat dari penjuru manapun untuk terlibat dalam memberikan kontribusi yang nyata. Terlebih tidak lama lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hal penting, keadilan harus dicontohkan oleh seorang pemimpin dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Kalau itu terjalin, kalau itu terwujud, kalau itu terrealisasi, maka harapan kita untuk menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, insya Allah akan terwujud bagi kita. Indonesia lebih maju, lebih berdaulat. Saudara pemirsa, saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan untuk break sesaat lagi. Saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa masih tetap diberikan kesehatan, keafiatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat yang terbaik buat umat kita, buat masyarakat kita, sesuai dengan ajaran yang kita yakini, yaitu Islam. Islam adalah ajaran kedamaian. Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi sangat-sangat butuh semangat, butuh keistiqomahan, butuh nurani, butuh kemauan yang kuat agar keadilan yang kita impikan, keadilan yang kita damba-dambakan itu bisa terwujud di negeri tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dambaan bagi umat Islam. Umat Islam di Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Maka kalau kita ingin menjadi ummatan wasyatan, kita ingin memberikan keadilan, ingin menerapkan keadilan, maka negara kita harus memberikan contoh yang terbaik sehingga kita akan bisa menjadi suri tauladan ketika pemerintah kita, pejabat kita, para tokoh-tokoh kita bersinergi, ulama, umara bersinergi untuk membangun negeri ini dengan penuh keadilan, dengan penuh keseimbangan, dengan penuh moderatisme.
kita harus memberikan keseimbangan. Satu contoh luar biasa, pemerintah kita memberikan makanan gizi gratis kepada anak-anak peserta didik. Tapi dalam konteks Islam, kalau perlu pemerintah kita pun memberikan keseimbangan, tidak hanya buat anak-anak peserta didik sekolah, TK, SD, SMP, ataupun yang sederajat seperti madrasah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tetapi juga sebelum mereka sekolah. Bagi ibu hamil juga butuh keseimbangan dalam gizi. Ibu hamil butuh nutrisi, butuh gizi yang baik buat bayinya, agar bayinya lahir bayi yang sehat, bayi yang kuat, bayi penerus generasi bangsa kita ke depan. Tanpa bayi-bayi yang sehat dan bergizi, dengan nutrisi yang luar biasa, kita khawatir masa depan bangsa kita. Kita khawatir penerus generasi muda kita ke depan ketika mereka disibukkan dengan penyakit yang dia alami, ya, kesehatan menurun, tidak adanya imunitas dalam tubuhnya. Maka harapan kita sebagai umat, harapan kita sebagai bangsa, harapan kita sebagai negara pun jauh dari harapan. Maka pemberian makanan gizi gratis sepatutnya tidak hanya buat anak-anak sekolah, tetapi juga bagi ibu yang sedang menyusui, sekaligus ibu-ibu yang sedang hamil. Insya Allah, jika hal ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya pemerintah dengan berbagai levelnya, tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam keseimbangan, ya, makanan yang bergizi dan kehidupan lainnya, maka kita harapkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna, sehingga harapan kehidupan kita di dunia pun peroleh kebahagiaan. Insya Allah nanti di akhirat pun kita mendapatkan kebahagiaan. Prasyaratnya yang paling penting dan utama, mampukah kita semua berbuat adil, berbuat keseimbangan, berbuat moderat sesuai dengan ajaran Islam yang kita yakini. Bila kita sudah mampu melakukan dan mewujudkan itu, insya Allah kita semua akan menggapai kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita semua akan terlepas tanggung jawab kemanusiaan kita. Sekaligus sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita sudah menjalankan misi keimanan dan ketakwaan itu. Insya Allah kita beroleh pahala, keberkahan, dan kehidupan kita lebih maslahat, lebih baik, lebih sejahtera. Mari kita berdaulat untuk melaksanakan, merealisasikan keadilan sesuai ajaran agama Islam. Demikian saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, poin penting prasyarat takwa adalah kemampuan kita berlaku adil. Dan kita belajar dari diri kita sendiri. Dan kita ajarkan juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan semua yang dekat dengan kita. Ajak mereka untuk bisa berbuat adil. Mohon maaf saudara mutiara iman yang dimuliakan Allah, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup kajian ini
mutiara iman ini dengan bahasa al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.